This is Dawid. I would like to ask my dad about what would you have done differently if you went back to the past with the same experience you had. Dengan pengalaman sebagai orang tua sekarang, apa yang Bapak akan buat kalau Bapak memulai lagi mendidik anak-anak yang masih kecil? Kalau Bapak masih memulai lagi mendidik anak. Yeah, thank you, David. Well, the time is always different from one area to the other area. The situation is always different. The challenges is always different. The kid is also always different. The way of thinking is always different. Personality is always different. The knowledge and experience are also different. So by this question, I would like to start like that, karena setiap anak berbeda, setiap orang berbeda, waktu berbeda, zaman berbeda, tantangan berbeda, pikiran berbeda, hikmat berbeda, pengalaman berbeda. Itu membuat cara pendidikan pun nanti berbeda. Tetapi dengan pengalaman yang sekarang ini bisa kita tarik untuk memberikan kepada kita hikmat di dalam mendidik anak. Seandainya kalau saya harus memulai lagi mendidik anak di saat yang lain atau yang berbeda. So because of the difference of time and thinking and experience and wisdom and experience and personalities and knowledge, then you will do it according to what you have. Kita akan mendidik dan mengajar anak sesuai dengan yang kita punya. Nah, sekarang pengalaman yang ada, yang sudah kita lalui, saya melihat bahwa yang paling penting di dalam mendidik anak itu adalah bagaimana orang tua mengambil waktu untuk lebih banyak bersama dengan anak. Bagaimana anak mengambil waktu untuk bersama dengan orang tua lebih banyak. So how can you use the time, qualified time together as parents and children and parents? As far as I know, the kids nowadays spending too much time out of the parents, too much time with themselves, with the school, with their phone, with their computer, with their hobbies and other things. Jadi anak-anak itu lebih banyak membuang waktu dengan sekolahnya, dengan bukunya, dengan HP-nya, dengan laptopnya, dengan kawan-kawannya, dengan hobinya, sehingga presentasi waktu dengan orang tua menjadi lebih kecil atau kurang. So the presentation of the time of the kids with the parents, it's not as much as supposed to be. So that's my point, first point, which is the time. How can you use qualified time with your child and your children and children with the parents? Bagaimana anak-anak membuang waktu dengan orang tua dan orang tua membuang waktu banyak dengan anak-anak. Kenapa ini penting? Karena yang bertanggung jawab kepada kehidupan masa depan dan pola pikir, bahkan worldview, cara pandang, prinsip-prinsip hidup itu adalah orang tua. Bukan guru, bukan pendeta,
bukan ahli-ahli agama, bukan pemerintah. Tapi yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Itu adalah anak dari orang tua, bukan anak dari guru, anak dari pendeta, anak dari pemerintah, bukan. Anak dari orang tua. Maka harusnya orang tua membuang lebih banyak waktu dengan anak, dan anak membuang banyak waktu dengan orang tua. Akibat kekurangan waktu ini, tatkala anak menjadi dewasa, anak mengambil keputusan-keputusan etis atau keputusan-keputusan hidup berdasarkan pengalaman dan waktu yang dia sudah buang. So because of the time that the child has took and spent with the teachers or books or friends or HP, etc., with the handphone, then when they make decision, they will use it according to what they have. So that is the main point about the time. And then after using the time qualifiedly, then the second thing is, how can parents teach the kids properly, biblically, wisely? Bagaimana orang tua mengajar anak, dari isi waktu itu harus diisi dengan mengajar anak secara berkualitas, secara bijak, dan secara luar biasa. Isi pengajarannya itu penting. Nah, isi pengajarannya itu apa? Pertama, ya harus mendidik anak untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, harus mendidik anak untuk menghormati orang tua dan sesama. Dan yang ketiga, mendidik anak untuk mengasihi orang lain dan juga seperti mengasihi dirinya sendiri. So you must teach the kids to love God, love the neighbors as you love yourself. Itu pendidikan yang paling utama untuk disampaikan kepada anak-anak. Nah, selain itu, maka ada juga pengajaran-pengajaran yang lain yang berhubungan dengan hidup, selain pengetahuan yang berhubungan dengan Tuhan atau spiritual life. Yang berhubungan dengan hidup itu yaitu pendidikan-pendidikan sosial, pendidikan-pendidikan hidup. Nah, pendidikan hidup ini berhubungan dengan bagaimana mendidik anak untuk mampu menyelesaikan masalah. How can you teach the kids know how to solve the problem? If the kids spending too much time at school and with their friends and other things, the question is, do they learn how to solve the problem? Pertanyaannya, apa mereka buang waktu di sekolah dan lain sebagainya dengan buku dan dengan HP dan itu laptop dan sebagainya? Apakah mereka mampu untuk mengatasi masalah? Apa mereka belajar mengatasi masalah atau tidak? Jika anak tidak bisa mengatasi masalah, maka tatkala dia menghadapi the real life, itu menjadi masalah besar. So the parents must teach the kids how to solve the problem. Orang tua harus mengajar anak untuk mengatasi masalah. Dan masalah ini bukan satu dua masalah, bukan masalah matematika saja, bukan masalah fisika, bukan masalah bahasa saja, bukan masalah arts, bukan masalah, ada so many problems. It's not only problems at school that the kids face and learn and memorize and understand. Those are the problems at school, but the life is not talking about that only. It's talking about the real life. Kehidupan yang sebenarnya itu yaitu bagaimana mengatasi masalah-masalah yang real. Nah, so what are the real life problems? Masalah-masalah yang real ini apa saja? Yang pertama, Anda harus paham bahwa ada masalah yang terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa yang diciptakan oleh iblis. Jadi iblis ini datang untuk menghancurkan keadaan yang baik
hidup tanpa masalah, dia datang membawa masalah. The devil comes to bring the problems. And that's why we are facing all the problems in the world, because of the problems that was created by the devil. Jadi iblis membawa masalah kepada manusia, dan tatkala manusia mengikuti kehendak iblis, maka datanglah berbagai masalah. After that fell into sin, men facing so many problems. The big problems are actually died, lost the relationship with God, and then relationship with the family and neighbors, and also for himself. Jadi masalah terbesar itu adalah hubungan dengan Tuhannya rusak dan dia harus mati, tidak ada relasi, putus. Hubungan dia dengan sesama juga hancur. Hubungan di dalam dirinya sendiri juga, dia sendiri tidak punya relasi yang baik. Maka hilanglah kedamaian. Itu masalah terbesar. Man lost the peace with his creator, peace with his neighbors, and peace in himself. Kedamaian dengan Tuhan hancur, kedamaian dengan sesama hancur, dan kedamaian dalam dirinya hancur. Maka untuk menyelesaikan ini, Tuhan mengirim Tuhan Yesus menjadi the peacemaker. Datangnya Tuhan Yesus itulah yang bisa membawa kedamaian dengan Bapa di surga. Hanya dalam Tuhan Yesus saja kita mendapat damai. Makanya dia dinamakan Raja Damai. He is called the Prince of Peace. Nah, oleh karena itu anak harus paham ini masalah utama. I like to teach my kids that thing, important thing, that you lost the peace, but God gave the peace. God solved the problems for us spiritually. Ini pengetahuan yang paling penting, bahwa anak-anak harus mengerti hikmat itu, bagaimana dia hilang damai, hilang itu damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai dalam dirinya. Nah, dari situ baru dia bisa hubungkan dengan kehidupan sosial yang lain, pengetahuan yang lain. Tapi pengetahuan paling utama ini. Makanya tatkala Tuhan Yesus datang dan dia selesaikan semua kerjanya untuk menyelamatkan manusia, dia datang dan dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Damai itu yang dia restore when Jesus came after did all his work and he resurrected. He appeared and he said, peace be with you, because that is his work, to bring the peace. Peace with God, peace with among men, and peace among the man himself. After that, when you bring I got the peace, you get the joy. Nah, inilah peace dan joy ini yang perlu diajarkan. Anak-anak harus paham bahwa kebutuhan terutama dalam hidup anak adalah peace, yaitu damai. Bersama dengan damai itu adalah sukacita. Ini pengetahuan ini harus diajarkan kepada anak berulang-ulang. Tapi bersama dengan damai dan sukacita itu, dasar dari semua itu adalah the grace of God, the love of God, kasih Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Itu adalah merupakan dasar daripada damai dan sukacita. Nah, ini anak harus paham. So the source of the peace and joy is actually the grace of God. Without the grace of God, there is no peace. Without the grace of God, there is no Jesus. Jesus came because of the grace of God. So when God sent Jesus to become like us, that is the grace of God. That's why God says, because of the love of God, He sent His only begotten Son. So His Son is the proof of His love and grace. And because His Son, our Lord Jesus Christ, died on the cross, then you got the peace. And then when you got the peace, come along the joy. Nah, ini perlu dipahami oleh anak-anak, bahwa kebutuhan yang paling utama itu adalah dia mengerti akan rahmat Allah yang telah mengirim Tuhan Yesus. Datangnya Tuhan Yesus itulah kasih karunia Allah.
Dan tatkala Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan melaksanakan seluruh tuntutan Tuhan sampai dia mati, sengsara, turun dalam kerajaan maut demi keselamatan kita, dia menyelesaikan tugas itu dan membawa kita damai. Damai itulah memberikan kita sukacita. Jadi sukacita ada karena dapat damai, damai itu ada karena anugerah. Anugerah ada itu karena Tuhan. Nah, oleh karena itu anak harus mengenal siapakah Tuhan. Maka orang tua harus mengajar anak untuk mengenal Tuhan. Di dalam kita yang Kristen, kita percaya Tuhan kita Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus tahu Bapa pencipta, penebus, dan pengudus. Nah, dia sudah tahu Allahnya sebagai Allah pencipta, penebus, pengudus, penyelamat, penyelenggara, pemimpin, penguasa, dan sebagainya yang dia paham. Baru dari kenal Allah dia bisa tahu Allah punya baik, yaitu anugerah yang membawa damai, yang memberikan dia sukacita. So you see the lines there. There is God who provide and give the grace in our Lord Jesus Christ, and our Lord Jesus Christ give the peace by death on the cross and destroy the work of evil, and then because of that you got the peace, and the peace give you the joy. Nah, kalau anak sudah paham ini, menurut saya masalah yang kedua berhubungan dengan hidup, makan, minum, dan lain sebagainya itu the second point. Itu poin yang kedua. Jadi orang tua harus membuang banyak waktu mengajar anak tentang bagaimana Anda berpusat pada Tuhan, baru kemudian dia berpusat pada hubungan relasi dengan sesamanya dan dirinya. Itu poin kedua. Makanya tadi saya bilang kalau anak lebih banyak buang waktu ke tempat yang lain yang mengajar kepada dia kurang tentang pengenalan akan Allah dan anugerah Allah dan damai Allah dan sukacita Allah dan Allah itu sendiri, maka he will lose the point. Dia akan kehilangan fokus tujuan daripada hidup. He will lose the focus. Because the focus of real life is knowing God, believing God, obeying God, loving God, enjoy His love, and enjoy His joy. Itu tujuan hidup. Mengenal Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, menikmati berkat, damai Allah, anugerah Allah, kasih Allah, dan sukacita Allah. Itu the most important need. Ini kebutuhan dari anak. Dan setiap anak harus tahu itu. Nah, kalau dia sudah tahu itu, how about economy? Ekonomi itu nomor 2. Ekonomi itu nomor 2. Kenapa saya bilang ini? Karena ini ada hubungannya dengan the teaching of our Lord Jesus Christ in the Lord's Prayer. Ini ada hubungannya dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu dia tidak mengajar kita untuk berfokus pada makan minum. Makan minum itu petisi keempat. Petisi pertama itu adalah kita berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa supaya kerajaan Tuhan menjadi raja. Kita berdoa supaya kehendaknya itu terwujud di dalam kehidupan kita. Baru kita minta petisi keempat makan minum. Berarti fokus pengajaran ini harus lebih utama pada Tuhan. You must teach the kids how to know God, that the kids glorify God, that the kids can make the will of God apply in their life, and that God can be the king, and then they can ask God for their economy life, give us the food, and then it's going back asking about spiritual life again, which is about the need of forgiveness, the need of being with God. Itu yang merupakan kebutuhan pemahaman anak-anak, fokus pada Tuhan, pengenalan
pengenalan Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kedamaian Tuhan, sukacita Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu pendidikan itu yang menurut saya penting untuk diajar secara berulang-ulang. Dan ini merupakan kredo pengajaran, inti pengajaran yang Tuhan minta dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Ajarlah anakmu ulang-ulang, kasihilah Tuhan Allahmu, dan ajarlah anakmu ulang-ulang di mana saja berada. Jadi pendidikan ini yang harusnya kita buat. Bagaimana membuang waktu dengan anak, waktu tidur, waktu jalan, waktu duduk, di mana saja berada, fokus pada Tuhan. Supaya nanti kalaupun dia hidup sederhana, tetap dia fokus pada Tuhan. Kalaupun dia hidup sangat miskin pun tidak apa-apa, yang penting dia hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dia hidup kaya raya pun dia harus hidup dekat Tuhan. So whenever he must live close to God, whether he is rich or just an average or maybe very poor, he still glorify God. Those are the most important teaching that parents must teach the kids to focus on God. And then my second point, which is after that, poin yang kedua, yaitu bagaimana mengajar anak untuk menyelesaikan masalah seharian. Teach the kids for the second one how to solve the real life problems. Seperti tadi saya katakan, masalah ini datang dari iblis. Iblis menciptakan masalah dan manusia mau ikut iblis, ya masalah-masalah muncul. Maka the real life problems itu ada, maka anak-anak harus belajar bagaimana mengatasi masalah hidupnya. Dan setiap hari itu masalah akan ada. Kalau misalnya dia lapar, ya masalah perut, bagaimana dia harus cari makan. Maka dia harus mencari jawaban how to solve that problem. So kids must learn how to solve their own problems. Itu yang saya mau didik di anak. Jangan anak bergantung pada solving problems dari orang. Jangan bergantung pada orang lain memberikan solusi untuk dia. Dia harus mencari solusi sendiri. Jadi mulai dari masalah sederhana sampai masalah yang lebih besar, bahkan yang paling besar sekalipun, dia sendiri harus menyelesaikan itu dengan fokus pada Tuhan. Penyelesaian masalahnya. Nah, masalah-masalah ini kita ada masalah ekonomi, ada masalah psikologi, ada masalah sosiologi, ada masalah politik, ada masalah-masalah kehidupan biasa, ada masalah-masalah emosional. Ini semua ada. Yang tadi saya sudah bicarakan masalah spiritual. Masalah spiritual itu yang paling utama. Baru dihubungkan dengan masalah-masalah yang lain berdasarkan konsep spiritual yang tadi saya sampaikan. So you need to focus on the spiritual concept in order to solve all other problems, which is including economical problems, psychological problems, emotional problems, educational problems, political problems, etc., etc. But those problems can be fixed on the base on God's teaching, loving God, loving neighbors, and loving yourself. But when you're talking about solving problems, then you must connect that with the making decision. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus ada hubungannya dengan mengambil keputusan, dan ini banyak tidak diajarkan. Anak-anak tidak diajar tentang bagaimana melihat masalah, mencari jalan keluar, dan mengambil keputusan secara cepat, tepat, bertanggung jawab, dan alkitabiah. So you must teach your kids how to solve the problems by making the right decision, fast decision, biblical decision, brilliant decision, and our wise decision and responsible decision. Harus mengambil keputusan-keputusan yang cepat, tepat, bertanggung jawab, alkitabiah, yang cermat, yang cerdik, yang alkitabiah. Nah, kalau anak bisa diajar untuk bisa mengambil keputusan yang demikian, saya sangat yakin anak ini akan menjadi dewasa.
Dan kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena anak mampu menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Ini yang saya pikir paling utama di dalam mendidik anak. Jadi saya ringkaskan lagi. Yang pertama harus berpusat pada Tuhan, dan yang kedua mendidik anak untuk menyelesaikan masalah-masalah biasa, masalah-masalah dunia, masalah-masalah hidup. So those are the most important thing that I think I need to teach my kids, how to know God, love God, see the grace of God, see the joy of God, and then also how to see the real life, how to solve the problems in your real problems in while you are growing. There are a lot of problems that the kids will face, like I said before, generally, but every day comes different problems. But if the kids learn to know the arts of solving the problems, then they will be out of the stress. Kalau anak sudah mengerti caranya mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, maka kehidupan mereka itu akan lebih indah dan lebih nyaman. Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Kenapa orang panik? Kenapa orang kebingungan? Kenapa orang tidak bisa tidur? Kenapa orang tidak nyaman? Kenapa orang merasa hidup itu kok susah sekali? Why? People facing so many problems and they get stressed out, they got depression, and they get panic, and they have running a hard life. Why? Because they do not know how to solve the problems. Not only do not know how to solve the problems, they also do not know how to make decisions. This is the important thing. Parents must teach the kids how to make the right decision, wise decision, biblical decision, responsible decision, in order to solve the problems, in order to get out of stress and depression and panic and all kind of sickness that might come out to your life. So as soon as you're able to make the decision and you're able to solve the problems, then you feel better. And that's why God is a solving problems God. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelesaikan masalah. Masalah kita yang utama ya tidak ada hubungan dengan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus datang itulah penyelesaian masalah. Maka kita dapat damai dan kita dapat sukacita. So if we follow God, we follow our Lord Jesus Christ, who is the problem solver, God, we also must becoming a solving problems person. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa memecahkan masalah di dalam dan bersama Tuhan. Ini yang membuat hidup kita ini lebih enak, lebih nyaman, lebih nikmat. Apakah kita sangat kaya atau biasa-biasa saja, itu bukan masalah. Tetapi orang yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah orang yang paling dapat menikmati hidup. People who enjoy their life is the one who knows how to solve the problems. Jangan kita pikir orang kaya itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Banyak orang kaya juga pusing kepala. Dan bukan satu dua contoh. Banyak orang kaya juga yang bunuh diri. Banyak orang kaya juga stres dan mati dalam stres dan mati dalam depression. Tapi ada orang yang miskin biasa saja tapi nikmati hidup. Itu berarti ada contoh bahwa karena orang biasa itu mungkin dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah itu kalau orang yang tidak percaya saja bisa menyelesaikan masalah dan bisa ya sederhana menikmati hidup, apalagi kita yang punya Tuhan yang adalah penyelesaian, mampu menyelesaikan masalah. The one who can solve the problem solver, God as the problem solver. So we must also becoming a problem solver man. Kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang kita hadapi supaya kita bisa terlepas dari kehidupan yang penuh dengan stres. Dan saya yakin kalau ini diajarkan kepada anak-anak, anak-anak akan keluar dari ketegangan-ketegangan, stres,
panik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan konsep ini penting sekali. Nah, tadi saya bicara tentang konsep Tuhan, konsep diri, konsep menyelesaikan masalah dunia itu nanti dihubungkannya dengan apa yang dinamakan world views. You must teach the kids to have the biblical world views, because they have wrong world views, unbiblical world views. They will live their life wrongly and mistakenly and confusingly because they don't have biblical worldviews. So that's what I was teaching before. It's actually about worldviews, biblical worldviews. Anak-anak harus belajar tentang bagaimana memahami prinsip-prinsip kehidupan yang alkitabiah, konsep-konsep kehidupan yang alkitabiah, arahan-arahan, pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman, tujuan-tujuan kehidupan yang berdasarkan Alkitab. Sehingga tatkala dia mengambil keputusan, dia akan ambil keputusan berdasarkan biblical worldview-nya, prinsip-prinsip Alkitabnya itu dalam hidup. Tatkala dia menyelesaikan masalah, dia menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip-prinsip biblical worldview-nya. Kalau tidak, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang secara duniawi, keputusan-keputusan yang tidak alkitabiah, keputusan-keputusan yang manusiawi, humanistik, rasionalistik, dan lain sebagainya itu, dan akibatnya tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan menyenangkan. Menurut saya, setiap anak yang punya konsep kehidupan, prinsip-prinsip hidup, worldview yang alkitabiah itu akan sangat tertolong dalam keadaan apapun. Mereka akan mampu, dewasa, kuat, teguh dalam menghadapi apapun. So kids like this will be able to be strong, able to face the problems, able to solve the problems, stay strong, and able to face the struggles. And they can help a lot of people because of their maturity in spiritual, in understanding, and because of having these biblical worldviews. And that's why it's very important to spend time with the kids, talk about this, and to train about this, and to learn about this, and to grow with this, and to apply this in their life. Harus belajar bagaimana mengaplikasikan, mengerti, dan memahami ini untuk mereka pakai di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka itu akan menjadi kehidupan yang bersifat surgawi, meskipun belum di surga. Tetapi mereka membawa kehidupan surgawi itu di dunia ini. So you can teach the kids can enjoy the heavenly life while they are not going to heaven yet. But they show that they are heavenly people, but they live in this earth as heavenly people live, even though not perfect yet. But that's the beauty of life. The beauty of life is when you live like heavenly people in this very struggle, difficult, suffering world. Bagaimana kita bisa hidup secara surgawi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan ini. Termasuk sekarang kita hadapi corona. Bagaimana kita hadapi corona, tetapi sebagai orang-orang surgawi hidup. Nah, bagaimana itu? Hanya bisa kalau kita punya prinsip-prinsip hidup yang bersifat surgawi yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yang tidak lain yaitu kehidupan yang ada cinta kasih, yang ada damai sejahtera, yang ada sukacita, yang ada kebaikan, yang ada kelemah lembutan, yang ada kerendahan hati, yang ada kesetiaan, dan yang ada kemampuan mengontrol diri. So you teach the kids how to apply the heavenly life by having love and peace and joy and gentleness and humbleness and goodness and faithfulness and self-controls and all those beautiful things as a feature of heavenly life, including having a spirit of togetherness, as in Ephesians chapter 4 talking about, as well as you have the using all your talents for God's glory and for other people. Your life is just like beautiful.
kehidupan menjadi begitu indah hanya karena kita mengaplikasikan kehidupan surgawi di muka bumi ini. Nah, bagaimana? Start pertama di rumah. Bagaimana itu diaplikasikan dengan kakak, adik, dengan mama, dengan bapak, dengan saudara, dengan teman, dan lain sebagainya. So if the kids understand how to apply all this heavenly life in this house as well as in the communities, then they become the channel of blessing of God, and they show that wow, my life is so great. Wow, I enjoy my life. Mereka akan menunjukkan betapa indahnya hidup karena mereka bisa mengaplikasikan kehidupan surgawi itu di mana saja mereka berada. Tatkala mereka di rumah, tatkala mereka di komunitas, tatkala mereka di sekolah, tatkala mereka dengan teman-teman, dan mereka juga akan tahu bagaimana menggunakan waktu secara baik, menggunakan waktu secara bijak, menggunakan waktu secara surgawi bersama dengan bapak, mama, bersama dengan anak, teman-teman, kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya pikir harus menjadi konsep dasar mendidik anak, mengajar anak, agar supaya mereka menjadi anak-anak yang dewasa secara surgawi, secara rohani, untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah dunia yang lain, termasuk masalah makan minum, masalah-masalah seharian, masalah psikologi, masalah fisik, masalah kesehatan, masalah-masalah praktikal yang lain. Itu yang menurut saya penting dalam kehidupan. Maka dengan demikian anak-anak itu menjadi anak-anak surgawi. So by teaching that, you make the kids becoming heavenly children who knows how to solve the problems in this world, economically, spiritually, emotionally, etc., etc., because they have a heavenly concept of life, and they know how to solve the problems, and they bring their heavenly life in this earth, and so they become different. You become different kids, what they call heavenly kids, who is different from those who do not know God. But these kids are heavenly kids because they know the Heavenly Father, and they apply the Heavenly Father way of thinking, advice, and teaching, and commandment, and love, etc. So those are the things that I could share. Inilah hal-hal yang saya mau bagikan, bagaimana kita membuat anak-anak kita menjadi anak-anak surgawi di tengah-tengah kehidupan ini. Maka mereka akan mengatur waktunya, pikirannya, tenaganya secara lebih hati-hati. Mereka tidak mengambil keputusan yang salah. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan baik untuk dan demi hormat nama Tuhan. They will solve the problems well, biblically, and make decision well, biblically, wisely, and so they may enjoy their life better, and they also may use their time properly, wisely, for God's name, and for the building of other people, and for themselves. Mereka akan gunakan waktu untuk nama Tuhan, untuk sesama, dan untuk dirinya. Thank you.